Salam berfilosofi. Pada episode ke-7 ini kita akan membahas sosialisme ya. Suatu pembahasan yang sangat menarik karena ideologi ini pernah menjadi sebuah ideologi yang sangat berjaya pada masanya, di masa ya sekitar akhir abad 19 sampai awal abad 20, di mana di awal kemunculannya ini banyak tokoh-tokoh yang begitu kagum dengan ideologi ini, dan juga banyak juga negara yang pada akhirnya mengadopsi ideologi ini sebagai landasan dasar dari negara mereka gitu. Tapi sebelum kita mengarah jauh tentang bagaimana kemunculan dari sosialisme dan juga bagaimana dasar-dasar dari sosialisme ini, kita akan memahami dulu bahwa sosialisme ini adalah sebuah ideologi, gitu kan? Ideologi. Dan ideologi ini selalu berangkat dari pemahaman atau pendapat gitu, atau teori. Ya, teori. Dan pendapat dan juga teori itu tidak mungkin muncul secara tiba-tiba gitu. Pasti ada faktor yang mempengaruhi kemunculannya gitu. Pasti ada penyebab kemunculannya gitu. Ya, kalau misalnya kita analogikan ideologi negara kita, dasar negara kita, Pancasila tentu tidak dirumuskan dengan tiba-tiba gitu kan. Bung Karno dan juga para pendiri bangsa kita tidak secara tiba-tiba mereka memiliki ide untuk merumuskan dasar negara Pancasila gitu. Pasti ada faktor-faktor penyebabnya ya, seperti misalnya faktor karena Indonesia adalah negara yang baru merdeka, maka diperlukan sebuah dasar negara yang kuat gitu kan, dan sebagainya. Begitupun dengan sosialisme ini, karena sosialisme ini adalah sebuah ideologi yang berangkat dari pendapat dan juga pemahaman dari beberapa orang pada waktu itu, yang tentu kemunculannya disebabkan oleh faktor-faktor tertentu gitu. Nggak secara tiba-tiba orang kemudian punya pemikiran aku ingin menciptakan sebuah ideologi sosialisme gitu, tanpa ada tujuan, tanpa ada faktor yang jelas gitu, tanpa ada konsep yang jelas gitu. Tapi yang jelas sosialisme ini memiliki sebuah alasan gitu. Kenapa sosialisme ini bisa sampai muncul gitu. Tapi sebelum kita membahas tentang faktor penyebab kemunculan sosialisme, kita akan terlebih dahulu melihat bagaimana sosialisme ini berkaitan erat dengan komunisme. Kita tidak akan melihat sisi komunisme, kita tidak akan melihat dari sisi komunismenya ya, tetapi kita akan melihat dari kacamata yang lebih luas dan sekedar membahas bagaimana keterkaitan antara sosialisme dan juga komunisme. Karena dua ideologi ini sering dikaitkan, sering dianggap sebagai dua hal yang tidak bisa dilepaskan dan juga saling berkaitan gitu. Dan juga memang kalau kita lihat dari sisi sejarah gitu, dua ideologi ini memang memiliki akar yang sama gitu. Sosialisme dan juga komunisme ini memang memiliki akar yang sama, sehingga ya sangat wajar jika sosialisme dan komunisme ini sering dikaitkan gitu, sering dihubung-hubungkan gitu, karena dua ideologi ini sebenarnya berbasis pada sebuah ideologi yang muncul pada abad 19, yaitu Marxisme. Jadi Marxisme ini adalah sebuah ideologi yang dicanangkan oleh Karl Marx di akhir abad ke-19. Jadi intinya ideologi Marxisme ya sebagai sebuah ideologi yang pada akhirnya
pada akhirnya melahirkan sosialisme dan juga komunisme ini, itu dicanangkan atau dikemukakan oleh Karl Marx. Makanya namanya Marxisme karena diambil dari nama pencetusnya, itu Marx. Dan intinya Karl Marx pada waktu itu melihat kondisi sosial di masyarakat di sekitarnya pada waktu itu, di mana ada perbedaan strata sosial atau kelas sosial gitu kan. Ada perbedaan sosial, dan perbedaan sosial ini tentu memunculkan sebuah kondisi ketidaksetaraan di masyarakat. Memunculkan sebuah kondisi ketidaksetaraan di masyarakat, di mana perbedaan sosial ini yang membuat rakyat yang memiliki kekayaan ya tentu hidupnya bisa makmur gitu. Tetapi rakyat yang tidak memiliki tidak memiliki harta, atau ya masyarakat kelas bawah, tentu ya kehidupannya sangat memprihatinkan gitu. Dan kesenjangan inilah yang menjadi pemicu munculnya ideologi Marxisme, karena Karl Marx melihat bahwa sebenarnya kita harusnya mengatur bagaimana kehidupan sosial ini agar berjalan sesuai semestinya, dan bagaimana cara kita untuk memunculkan sebuah kesetaraan gitu, kesetaraan sosial gitu kan. Jadi intinya kan dasar dari sosialisme dan juga Marxisme itu adalah kesetaraan sosial gitu, dimana tidak boleh ada masyarakat yang terlalu kaya, tapi tidak boleh juga ada masyarakat yang terlalu miskin gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa membuat semua masyarakat itu berada di kelas sosial yang sama gitu. Intinya kan sebenarnya fenomena yang coba diubah oleh Marx kan ini yang menjadi landasan utama ideologi Marxisme gitu kan. Nah, yang mana ideologi Marxisme ini sebenarnya adalah sebuah gerakan yang progresif gitu. Sebuah gerakan yang sifatnya progresif gitu, sifatnya bergerak gitu, sifatnya revolusioner gitu. Ya tentu progresif ini adalah lawan dari konservatif yang seperti yang sudah kita bahas di episode sebelumnya gitu kan. Dimana masyarakat pada waktu itu memang menganut sistem kapitalis gitu. Ya seperti yang kita tahu bahwa di negara yang kapitalis, di negara yang liberal itu masyarakat berkembang dengan sendirinya gitu. Intinya pemerintah tidak ikut campur tangan untuk mengatur bagaimana kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya, sehingga masyarakat berkembang dengan sendirinya. Jadi inilah yang dicoba, yang menjadi bahan evaluasi dari Karl Marx itu, bahwa karena masyarakat ini berkembang dengan sendirinya, sehingga mereka berkembang dengan kondisi yang berbeda-beda gitu. Ada yang masyarakat yang perkembangannya sangat tinggi sampai menjadi seseorang yang kaya, tapi ada juga masyarakat yang perkembangannya sangat lambat, yang akhirnya ya ekonominya berada di kelas bawah gitu. Dan inilah yang memunculkan sebuah kesenjangan atau ketidaksetaraan gitu. Tapi sebenarnya kalau kita ingin menelusuri lebih jauh lagi, kenapa sebenarnya Karl Marx bisa berpikir bahwa masyarakat harus memiliki kesetaraan gitu? Apa salahnya jika masyarakat memang berkembang sesuai dengan kondisi yang berbeda-beda gitu kan? Apa salahnya jika masyarakat itu memiliki strata sosial yang berbeda-beda gitu kan? Apakah akan menimbulkan suatu masalah gitu kan? Ya tentu dalam faktanya memang kok
karena adanya strata sosial ini, kehidupan sosial itu memang sangat jomplang antara masyarakat kelas tinggi dan juga masyarakat kelas bawah gitu. Masyarakat dengan ekonomi kelas tinggi itu sering melakukan penindasan terhadap masyarakat kelas bawah, dan masyarakat kelas bawah juga tidak bisa melakukan apapun gitu kan. Dan tentu dalam konteks ini yang mencoba untuk diperjuangkan itu adalah aspek keadilan, di mana manusia itu harus mendapatkan sebuah keadilan yang sama gitu. Ya, jadi landasannya adalah ini. Karena alasan keadilan, maka masyarakat seharusnya bisa hidup setara gitu. Bisa hidup setara. Tetapi faktanya memang karena kondisi masyarakat yang berkembang dengan sendirinya gitu, tidak ada sistem yang mengatur bagaimana caranya agar masyarakat ini bisa hidup dengan setara. Inilah yang menjadi akar dari munculnya ideologi Marxisme yang kemudian berkembang menjadi sosialisme, dan juga pada akhirnya juga ideologi komunisme gitu. Jadi sebenarnya ideologi Marxisme ini kan pada intinya mereka memihak kaum bawah gitu, masyarakat kelas bawah ya, seperti buruh gitu kan, seperti buruh, tani, pekerja pabrik gitu kan, dan juga ya masyarakat yang tidak memiliki aset gitu. Intinya mereka itu bekerja karena disuruh oleh orang yang memiliki aset, yang which is orang itu ya orang kaya gitu. Nah, ini juga salah satu yang menjadi perhatian Marx, di mana penindasan terhadap masyarakat kelas bawah itu memang sangat kental pada waktu itu gitu. Dan Marx mencoba mengubah kondisi sosial ini, kondisi kesenjangan sosial ini dengan ideologi Marxisme, yang mana pada intinya ideologi Marxisme itu mengatur kehidupan ekonomi. Karena Marx berpendapat bahwa faktor ekonomi itu menjadi salah satu faktor yang paling penting di dalam kehidupan manusia gitu. Karena kita juga makhluk ekonomi gitu. Kita itu bisa hidup karena faktor ekonomi gitu. Nah, makanya ideologi Marxisme ini juga sangat memperhatikan aspek ekonomi, bagaimana sebuah masyarakat harusnya memiliki tingkatan ekonomi yang setara gitu. Tidak ada yang lebih kaya, tapi juga tidak ada yang terlalu miskin. Nah, salah satu semboyan yang paling terkenal dari ideologi Marxisme dan juga komunisme itu adalah kesetaraan. Inilah yang coba untuk terus diperjuangkan oleh ideologi Marxisme, dan terbukti waktu itu karena dengan konsepnya yang sangat kuat, mencoba untuk melawan kapitalisme gitu. Marxisme ini pada akhirnya Marxisme ini menjadi sebuah ideologi yang sangat dikagumi oleh banyak orang gitu. Dan juga pemikiran Marxisme ini banyak sekali diadopsi oleh negara-negara lain gitu. Kita ambil contoh misalnya di Kekaisaran Rusia, ada seorang tokoh di awal abad ke-20, sekitar tahun 1900-an awal itu, ada seorang tokoh bernama Vladimir Lenin. Yang mana Vladimir Lenin ini terinspirasi dari ideologi Marxisme untuk
untuk membuat negara Rusia itu menjadi sebuah negara yang berideologi Marxisme atau komunisme gitu, yang secara perlahan mengarah ke komunisme gitu. Tapi pada awalnya memang Lenin pada dasarnya sangat mengagumi pendapat-pendapat dari Karl Marx, sangat kagum dengan ideologi Marxisme yang berusaha mencoba membuat masyarakat tanpa kelas gitu, masyarakat yang setara gitu. Karena kondisi di kekaisaran Rusia pada waktu itu memang ya seperti yang kita tahu terjadi feodalisme gitu kan di masa kekaisaran Rusia waktu itu. Raja atau kaisar itu memiliki pengaruh yang sangat kuat kepada rakyatnya, dan juga banyak kebijakan-kebijakan dari kaisar itu yang sangat tidak memihak rakyat-rakyat kecil, buruh tani, pekerja pabrik, pekerja bawahan, pekebun, petani, dan sebagainya lah. Jadi inilah yang menjadi alasan dari Vladimir Lenin ini untuk membuat sebuah revolusi besar pada waktu itu. Membuat sebuah revolusi besar yang kita kenal dengan revolusi Rusia, yang mana tujuan utamanya adalah menggulingkan tahta dari Kaisar Rusia pada waktu itu dan mendirikan negara Rusia yang berideologi Marxisme atau berideologi komunisme yang pada perlahan berubah menjadi komunisme. Nah, bagaimana penerapannya gitu? Jadi negara-negara yang menganut sosialisme, negara-negara yang menganut Marxisme, sosialisme, dan juga komunisme, ini basisnya mereka mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya itu dengan menciptakan sebuah aturan di mana semua aset yang ada di negara itu dikuasai oleh pemerintah gitu. Semua aset yang ada di sebuah negara, termasuk tanah, termasuk pabrik, termasuk ya segala bidang lah, segala aspek ekonomi yang ada di sebuah negara itu harus diatur oleh satu otoritas, yaitu pemerintah. Artinya tidak boleh ada pihak sipil atau masyarakat yang memiliki kepemilikan terhadap aset-aset tertentu. Jadi tidak ada pihak swasta di dalam negara Marxisme, komunisme, dan juga sosialisme itu tidak ada pihak swasta. Jadi semuanya dipegang oleh pemerintah. Tujuannya apa? Agar pemerintah bisa mengontrol bagaimana aset-aset yang ada di negara ini itu bisa secara maksimal merata di masyarakat gitu, bisa secara maksimal dinikmati dengan setara oleh masyarakat. Jadi tidak ada masyarakat yang memiliki aset besar kemudian menjadi orang yang kaya, tapi juga tidak ada masyarakat yang menjadi buruh gitu. Intinya kan sebenarnya itu. Nah, kondisi ini juga tentu sangat berbeda kalau kita lihat di negara yang menganut kapitalis gitu kan. Di negara yang menganut kapitalis itu ya semua aset itu bisa dimiliki oleh siapapun gitu. Semua aset yang ada di sebuah negara itu bisa dimiliki oleh siapapun, dan negara tidak memiliki hak untuk mengklaim aset tersebut gitu. Tapi akibatnya apa? Akibatnya orang yang memiliki aset ya akan terus jaya, ekonominya akan terus meningkat. Tetapi orang yang tidak memiliki aset juga akan terus berada di kelas bawah sebagai buruh gitu, sebagai pekerja yang upahnya pun sangat kecil gitu.
Jadi intinya kan yang terjadi di negara kapitalis itu yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin atau stagnan gitu. Dan itu yang berusaha ditentang oleh kaum-kaum sosialis, yang berusaha ditentang oleh negara-negara yang menganut sistem sosialis, di mana semua aset harus dikuasai oleh pemerintah supaya apa? Supaya distribusinya ke masyarakat itu bisa merata gitu. Nah, inilah yang menjadi perbedaan paling mencolok antara kapitalisme dan juga sosialisme gitu. Kalau kita lihat misalnya bagaimana penerapan sosialisme ya. Penerapan sosialisme gitu. Misalnya kita lihat sekarang negara yang masih menganut ideologi sosialisme yang sangat kuat itu adalah Korea Utara. Ya. Jadi di negara Korea Utara semua aset yang ada di negara tersebut itu dikuasai oleh pemerintah gitu. Artinya masyarakat ya sebagai pekerja dan langsung bekerja kepada pemerintah, bukan bekerja kepada pihak swasta atau bekerja kepada masyarakat lain yang memiliki strata ekonomi yang lebih tinggi gitu kan. Jadi kondisi sosial ekonominya juga cenderung merata gitu. Tidak ada yang lebih kaya dan juga tidak ada yang miskin gitu. Kondisinya setara gitu kan. Atau kita lihat lagi misalnya di negara Uni Soviet pada waktu itu, yang mana Uni Soviet ini adalah negara yang didirikan oleh Lenin, yang tadi kita bahas bahwa Lenin membuat sebuah revolusi besar, revolusi Rusia, menggulingkan tahta Kaisar Rusia pada waktu itu, dan kemudian mendirikan negara Uni Soviet yang berideologi komunisme. Dan juga ya ideologi komunisme kan berangkat dari sosialisme dan juga Marxisme gitu. Di Uni Soviet pada waktu itu juga sama. Semua aspek yang ada, semua aset yang ada di negara tersebut dikuasai oleh pemerintah. Masyarakat sebagai pekerja yang langsung bertanggung jawab kepada pemerintah, bukan pekerja kepada masyarakat yang memiliki ekonomi yang lebih tinggi gitu. Jadi bos dari masyarakat waktu itu ya langsung pemerintah gitu. Semua dikuasai oleh pemerintah. Tapi memang kalau kita lihat dari perspektif yang objektif, tentu tidak berarti sebuah kesetaraan ini akan menjadi sesuatu yang baik gitu. Karena kalau kita lihat misalnya di negara-negara yang berpaham sosialisme, komunisme dan juga Marxisme ini, kondisi negaranya ya cenderung stagnan gitu. Kondisi negaranya cenderung stagnan, tidak berkembang pesat seperti negara-negara kapitalis gitu. Ya karena kondisi masyarakatnya yang berada di kelas yang sama, tidak ada yang berkembang gitu. Tidak ada masyarakat yang berkembang. Jadi kondisi ekonominya pun ya cenderung bersifat statis gitu, tidak ada perkembangan yang signifikan gitu. Berbeda dengan negara kapitalis. Kalau kita lihat negara kapitalis misalnya, salah satu negara kapitalis besar itu ya Amerika gitu kan. Amerika Serikat gitu. Amerika Serikat menganut kapitalisme yang mana membebaskan masyarakat untuk menguasai aset-aset, ya tentunya untuk meningkatkan kondisi ekonominya. Ya masyarakat memiliki daya saing yang sangat tinggi, bukan cuman dengan masyarakat lain tetapi juga dengan negara lain gitu. Jadi daya saing Amerika dengan negara lain itu juga tinggi karena masyarakatnya memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas ekonominya, sehingga
negaranya dinamis, bersifat dinamis, tidak stagnan seperti yang ada di negara yang menganut sosialis gitu. Tapi kita akan kembali lagi, misalnya lalu apakah sosialisme ini adalah sebuah ideologi yang bisa dikatakan merugikan gitu kan? Sebenarnya kalau kita lihat dari faktor kesejarahan, tentu tidak ada yang salah dengan ideologi sosialisme ini, karena ideologi ini berangkat dari sebuah peristiwa yang memang seharusnya diubah pada waktu itu, di mana masih kental feodalisme, yang mana ya berimbas pada kondisi masyarakat yang terpuruk gitu. Masyarakat yang berada di kelas bawah semakin terpuruk, tapi masyarakat yang berada di kelas atas tuh semakin jaya dan semakin makmur. Ya ini tentu menjadi sebuah fenomena yang menjadi perhatian masyarakat pada waktu itu, menjadi perhatian terutama para pakar ilmu pengetahuan pada waktu itu, melihat bahwa kondisi ini tidak mungkin kita pertahankan gitu. Harus ada sebuah landasan yang bisa mengubah kondisi ini gitu. Dan maka muncullah Marxisme yang kemudian berkembang menjadi sosialisme dan juga komunisme ini gitu. Ya intinya kita tidak bisa menyalahkan sebuah ideologi gitu. Walaupun kalau kita lihat sekarang memang kondisi di dunia saat ini itu negara yang menganut sosialisme, Marxisme dan juga komunisme itu ya sangat sedikit gitu, karena bahkan Uni Soviet pun yang selama sekitar 70 tahun menganut ideologi komunisme, kan Uni Soviet itu berdiri pada 1922, kemudian runtuh pada 1991. Selama kurun waktu ya sekitar 70 tahunan ini, Uni Soviet menjadi sebuah negara yang kuat memang pada awalnya, ketika dia pada awalnya menganut sistem komunisme ini, sosialisme ini. Kalau Uni Soviet ini menjadi sebuah negara yang secara ekonomi bisa bersaing dengan Amerika, sampai terjadi perang dingin dengan Amerika. Tetapi kemudian seiring berjalannya waktu, karena terjadi stagnansi itu tadi, karena terjadi sebuah kondisi yang stagnan di masyarakat, di mana masyarakatnya tidak berkembang, maka di akhir tahun 1980-an ada seorang presiden Uni Soviet, Mikhail Gorbachev, bisa Anda googling. Itu pada akhirnya Mikhail Gorbachev ini menghapus sistem sosialisme yang ada di Uni Soviet gitu, diganti dengan sistem kapitalisme gitu, karena merasa bahwa sosialisme ternyata juga banyak dampak buruknya gitu. Atau kalau kita lihat misalnya di contoh lain di negara Cina misalnya, negara Cina sampai saat ini sebenarnya secara formal Cina itu masih menganut komunisme secara formal. Secara pemerintahan juga masih menganut komunisme. Tetapi sejak tahun 1970-an sebenarnya di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping waktu itu, Perdana Menteri Presiden Cina, di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping tahun 70-an, walaupun Cina ini secara struktural pemerintahannya menganut komunisme, tetapi dari segi ekonominya sebenarnya Cina ini sudah menganut sistem kapitalis gitu. Dan terbukti setelah Cina ini memakai sistem kapitalis, ekonominya semakin melonjak tinggi gitu. Kondisi ekonominya semakin meningkat, dan ya seperti yang kita lihat sekarang,
bagaimana Cina ini menjadi sebuah negara dengan ekonomi yang sangat besar gitu, menjadi sebuah raksasa yang mencoba bersaing dengan Amerika Serikat yang sejauh ini masih menjadi negara adidaya gitu kan. Nah, kenapa Cina juga pada akhirnya memilih sistem kapitalisme dalam struktur ekonomi negaranya? Karena ya mereka merasa struktur ekonomi yang ada di sosialisme dan juga komunisme itu cenderung bersifat stagnan dan kurang bisa berkembang gitu. Nah, inilah yang dievaluasi oleh Deng Xiaoping pada waktu itu tahun 70-an, sehingga Cina ini bergeser arahnya menjadi sebuah negara kapitalis. Tapi kalau kita lihat lagi, sebenarnya juga negara yang masih menganut sistem komunisme yang sangat kuat yaitu Korea Utara. Ya, Korea Utara itu menjadi satu-satunya negara komunis yang baik secara struktural pemerintahan maupun praktek ekonominya masih menganut sistem komunisme yang kuat gitu. Jadi berbeda dengan Uni Soviet dan juga Cina tadi, Korea Utara ini masih fanatik dengan ideologi komunismenya gitu. Bahkan dari segi sistem ekonominya pun itu masih menganut komunisme, bukan hanya dari segi struktural pemerintahnya saja gitu. Dan kalau kita lihat memang sejauh ini kondisi perekonomian Korea Utara juga cenderung stagnan dan cenderung terpuruk. Apalagi kalau kita bandingkan dengan saudaranya Korea Selatan gitu kan, tentu kondisi ekonominya berbeda jauh gitu. Ya, tapi itulah faktanya, memang sistem yang ada di komunisme ini, sistem ekonomi, sosial ekonomi yang ada di komunisme ini memang memiliki kelemahan yang bisa kita lihat ya, seperti contoh-contoh yang tadi gitu. Tapi yang jelas, baik sosialisme ataupun Marxisme dan juga komunisme pada dasarnya ideologi ini memiliki sebuah tujuan yang baik, yaitu untuk menciptakan kondisi masyarakat yang seideal mungkin, karena melihat sebuah fenomena yang sangat memprihatinkan pada waktu itu, sehingga banyak orang yang mencoba membuat sebuah ideologi atau sebuah paham yang bisa mengubah bagaimana struktur sosial yang ada di masyarakat ini, agar kita bisa terbebas dari belenggu kapitalis pada waktu itu yang dianggap sangat menguntungkan masyarakat yang kaya tapi merugikan masyarakat yang miskin gitu. Ya, intinya kalau kita pahami secara objektif ya, kita tidak membahas kaitan antara ideologi ini dengan kesejarahan di Indonesia ya. Kita tidak membahas bagaimana komunisme di Indonesia dan sebagainya, tapi kita melihat bagaimana ideologi komunisme ini secara lebih luas, bagaimana ideologi sosialisme dan juga Marxisme ini secara lebih luas. Sebenarnya ideologi ini juga tidak bisa kita pandang sebagai ideologi yang buruk gitu, karena ya ideologi tentu memiliki karakteristiknya masing-masing. Termasuk ideologi ini juga memiliki karakteristiknya masing-masing. Kapitalis memang saat ini bisa dilihat sebagai sebuah ideologi ya, atau sistem yang sangat unggul karena mungkin hampir 80% negara di dunia ini menganut kapitalis, dan mungkin hanya segelintir negara yang masih mempertahankan sosialisme.
bukan berarti kapitalisme lebih baik daripada sosialisme, ataupun bukan berarti sosialisme juga lebih buruk daripada kapitalisme gitu. Tentu dua ideologi ini memiliki sisi positif dan negatifnya gitu. Kapitalisme pun kalau kita lihat negara-negara yang manut kapitalisme terlalu bebas, itu ya di negaranya cenderung ada kesenjangan sosial gitu, yang mana ini menciptakan sebuah ketidaksetaraan di masyarakat gitu, yang mungkin saja bisa berujung pada sebuah penindasan juga gitu, karena ada masyarakat yang lebih kuat tapi ada masyarakat yang sangat lemah gitu. Itu adalah sisi negatif dari kapitalisme. Walaupun dari sisi sistem ekonominya, kapitalisme itu memiliki ruang yang lebih besar untuk berkembang jika dibandingkan dengan sosialisme, dengan komunisme. Ya, tapi sebuah ideologi kan selalu berangkat dari faktor-faktor buruk, yang mana ideologi itu muncul berusaha untuk memperbaiki fenomena-fenomena buruk tersebut. Jadi kita memandangnya secara luas bahwa sebuah ideologi itu tidak harus dipermasalahkan gitu. Tetapi sebuah ideologi itu bisa dievaluasi dan bisa dipertanyakan. Sekian pembahasan tentang sosialisme dari saya. Mungkin di episode berikutnya saya akan membahas sosialisme lebih lanjut dari sisi yang lebih teoritis gitu. Salam berfilosofi.